Kembali lagi bersama host paling tampan, paling kuat di Kutai Timur. Siapa lagi kalau bukan Brandon Anto dalam acara Tok Podcast. Oke, kembali lagi bersama Tok Podcast bersama host paling tampan, paling kuat, paling sempurna yang ada di Kutai Timur. Siapa lagi kalau bukan Brandon Anto. Oke, pada hari ini kita sedikit berbeda ya. Konten-kontennya Brandon Anto biasanya tuh tentang konten-konten komedi, film-film pendek, dan juga kemarin sempat kita liput-liput kejahatan yang ada di Kutai Timur, maling, rampok. Nah, hari ini kita sedikit berbeda. Sebetulnya bukan sedikit berbeda sih. Tok Podcast ini sebetulnya sudah pernah tayang beberapa kali dengan cerita-cerita narasumber-narasumber yang ya santai-santai aja. Nah, pada hari ini kita akan buat berbeda. Berbedanya di mana? Nah, jadi hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber wanita seksi yang mana kita akan kulik tentang dunia malam yang ada di Sangatta. Oke, langsung aja kalau gitu, kita tidak usah terlalu banyak cerita, banyak bacot lah kata-kata orang Sangatta itu ya. Empus leh. Jadi langsung aja kita panggilkan, ini dia narasumber kita. Ceredeng. Oke, selamat datang dan selamat bergabung di acara Tok Podcast. Jadi sebelum saya tanya-tanya nih mbaknya yang cantik dan seksi ini, sebelumnya saya mau ngasih tahu kepada seluruh pemirsa kalau saya harus memblur wajahnya si wanita ini ya, karena kita menjaga privasinya. Oke, jadi kita akan perkenalkan dulu. Jadi namanya kita akan samarkan juga. Ini bukan nama aslinya, ya. Oke. Sebelum saya tanya lebih lanjut, saya mau tanya nih, siapa namanya? Tapi jangan usah sebut nama asli ya, nama panggungnya aja. Nama panggungnya adalah Ririn ya. Oke, Ririn. Ririn ini stay di mana? Di Sangatta kah atau berpindah-pindah kota? Kalau diamnya sih di Sangatta. Kadang di Samarinda, kadang di Bapak, kadang di Bangka. Oh jadi nggak standby tetap di Sangatta gitu ya? Tapi paling lama di Sangatta. Oke, jadi berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan di Sangatta baru pindah lagi ke? 2 minggu sih. 2 minggu ya? Oke, nah jadi buat pemirsa, sebelum saya mengundang si Mbak Ririn ini, saya sudah nge-share tuh iklannya ya, sedikit mungkin bocorannya kepada seluruh pemirsa. Pemirsa mungkin banyak yang bertanya-tanya tentang Mbak Ririn ini. Nah, jadi kita akan tanya-tanya tentang kehidupannya di masa lalu dan masa sekarang. Oke? Nah, oke Mbak Ririn. Sebelum Mbak Ririn ini di Sangatta, tapi kalau mau disebut juga boleh, kalau nggak mau dikasih tahu juga nggak masalah. Aslinya Mbak Ririn di mana aslinya? Asalnya asal mana? Boleh boleh dikasih tahu, boleh enggak? Asal kotanya aja ya. Kalau asal kotanya seperti itu. Oh, dari Samarinda. Oke, nah Mbak Ririn asli Samarinda ya ternyata ya. Oke Mbak Ririn, nah saya mau tanya nih, kita langsung aja, kita nanya langsung aja. Mbak Ririn ini Mbak Ririn ada suami kah? Atau sudah pernah bersuami kah? Atau sudah cerai kah? Atau gimana nih? Statusnya janda. Statusnya janda. Oke, nah ngomong-ngomong tentang janda, sudah berapa lama Mbak Ririn ini cerai sama mantan suaminya? Hampir 5 tahun ya, berarti dari 2017. Hampir 5 tahun. Wow, sudah lama ya. Hampir 5 tahun Mbak Ririn ini sudah berpisah sama suaminya. Oke, boleh nggak aku tanya-tanya sedikit aja? Kenapa sih bisa sampai bercerai sama mantan suaminya? Ya, itu udah paling sering sih pasti KDRT. Oh, jadi Mbak Ririn ini pisah sama suaminya ini dikarenakan itu si mantan suami ini suka KDRT. Ya. Oke, gitu ya. Jadi laki-laki apa ya itu ya kalau sudah kayak gitu tuh.
nggak laki banget sih kalau mukul-mukul perempuan. Iya. Oke Mbak Ririn, jadi kan sudah pernah bersuami, sudah pernah nikah nih, sudah punya anak belum? Sudah. Berapa anak? Satu. Sekarang anaknya ada di mana? Sama orang tua. Sama orang tua. Oke, suaranya boleh dinyaringin dikit ya. Oke. Oke, sama orang tua ya ternyata anaknya. Oke, nah Mbak Ririn, di Sangatta ini Mbak Ririn ini tinggalnya di mana sih? Atau di ngekos kah, nyewa rumah kah, atau ada rumah keluarga kah di sini atau gimana? Ngekos. Ngekos ya di sini. Oke, sendiri di sini. Oke, Mbak Ririn ngekos ternyata di sini. Ya Mbak Ririn, jadi kita langsung aja tanya-tanya Mbak Ririn ini ya. Oke. Nah, gini Mbak Ririn ya. Sebetulnya pemirsa ini sudah nggak tahan pengen tahu tentang kehidupannya Mbak Ririn yang saya share kemarin. Iya. Kok bisa sih Mbak Ririn ini terjun ke dunia malam? Gimana ceritanya itu? Boleh cerita sedikit nggak? Agak nyaring dikit ya. Awalnya itu diajak sih sama temennya, nggak juga langsung terjun ke dunia itu enggak. Awalnya cuma dugem aja ke tempat-tempat kayak gitu. Awalnya nggak terlalu ini juga nggak tahu juga sih kalau dunia gitu. Diajak teman dugem dan ya awalnya ya gimana namanya nggak tahu kan. Oh, happy ya gitu. Ya happy aja, santai aja nggak yang deep banget gitu. Jadi awalnya tuh cuman pergi dugem Gitu ya, jogging lah sama teman-teman. itu berawal di Samarinda gitu ya Iya, pastinya di Samarinda. Itu jadi Mbak Ririn ini gimana sih maksudnya tuh sebagai ladies kah atau sebagai atau gimana nih? Enggak sih, ya jalan apa sih kalau jalan tuh sendiri lah. Oh sendiri, jadi Mbak Ririn ini hanya untuk kesenangannya aja. Ya awalnya, terus ya lihat-lihat temen nih kayak gitu-gitu, terus temen nih ada yang bilang malah daripada gratis Pacar. pacar gitu, mending sama dibayar tapi menghasilkan nih gitu. Dapat enaknya, dapat uangnya. Betul sekali. Nah, oke. Nah, Mbak Ririn, itu pas sudah cerai sama suami, Udah cerai udah cerai sama suami baru bisa jalan dulu berjalan keluyuran, terus mencoba untuk cari semangat. kesenangan. Awalnya nyari kesenangan. Iya, awalnya nyari Oke. kesenangan. Terus dapat lihat teman, begitu-begitu, terus itu pengen kah atau karena diajakin aja atau pengen coba-coba atau gimana? Awalnya cuma pengen coba aja daripada sama pacar nih ibaratnya gitu kan, cuma ini istilahnya dipakai gitu, Tapi nggak dapat apa-apa. nggak dapat apa-apa gitu, daripada ya di sama teman ini dikenal adalah gitu, dikenal. Itu gimana itu? Jadi saya mau tanya nih, pertama kali untuk menjajahkan diri ya, kita langsung aja Ya. menjajahkan diri itu sama yang berumur kah atau yang Masih muda. Masih ya bisa bilang kepala tiga lah, masuk kepala tiga, masih agak rada Muda. rada-rada muda cuma kepala tiga gitu ya. beraninya sama ini Jadi belum berani Ini ke yang berumur. umur. Oke, nah jadi awalnya itu segitu tuh ya sama Ya. yang kayak gitu. Nah boleh nggak saya tanya nih, untuk pertama kali ya, untuk pertama kali Mbak Ririn ini dibayar berapa? Pertama kali itu kayak baru sekali main gitu, karena short kan ya sekarang itu tuh 7 sampai sejuta. 700 sampai 1 juta. Standar ya, masih harga standar ya. Oke, jadi Mbak Ririn ini pertama kali dibayar 700. Iya. 700 sama si kepala tiga tadi. Iya. Kepala tiga ya. Kayak ular aja kepala tiga. Oke, jadi pertama kali dibayar 700. Terus itu gimana tuh? Setelah melakukan itu sama si laki-laki tadi hidung garis-garis, adakah ngerasa penyesalan kah? Terus ataukah ngerasa kok enak ya cuma begini dapat uang, atau ada rasa penyesalan atau gimana? Ya gini, kalau enak itu pasti udah pasti ya enak. Cuma ya ada yang kenapa kok aku bisa terjun ke sini gitu. Ya kalau nggak ke sini ya aku nggak bohong gitu, maksudnya mau cari kerja kan sekarang ini susah gampang ya. Iya, betul. Gitu, yang instan aja lah. Gitu. Jadi Kayak gini.
jadi itu melakukan hal kayak gitu ya. Itu di tahun kan cerai Tahun berapa tadi? 2017. Sekitar 2017. Jadi pas sudah cerai langsungkah seperti itu atau berjenjang setahun kemudian? Berjenjang sih, soalnya aku kan jarang keluar ya waktu masih jadi istri. Oh iya. Jadi ya apa ya, tiba-tiba taruh gitu lah sama teman-teman. Awalnya sama teman-teman aja gitu. Oh gitu. Jadi berjenjang Langsung ya, cara langsung gitu ya. Oh gitu. Oke. Jadi itu mungkin sekitar 2018-an. Ya mungkin ya. Ya sekitar itulah 2018 mau gak 2019. Oh, di akhir-akhir 2018 ya. Iya. Oke, nah setelah sama si yang Kepala tiga. kepala tiga tadi, itu ngerasanya gimana tuh? Senang ya atau gimana tadi yang seperti saya tanyakan tadi? Ya senang ada iya, ya senang ada, tapi ya Tapi nikmatin aja dengan keuntungan. Tuhan gitu. Nah terus itu kan otomatis kan tidak berhenti Di situ aja. Iya. Nah, pasti kan ngerasa Dapat uang, Enak, cuman modal tanggang ini dapat uang. oke. Nah terus setelah itu kan tuh dapat uang tuh. Nah, besoknya langsung lagi nggak cari lagi tamunya atau gimana aku nggak nyari sih. Jadi ada kayak Ya, teman kah atau aplikasi gitu? dulu kayaknya nggak ada deh. Kayak ngechat itu 2020 kayaknya. Oh gitu. Itu sebelum ada aplikasi itu dari teman ke teman ceritanya gitu, bukan yang ya maksudnya ya itulah pokoknya dari teman-teman. Oh, dari teman-teman. ya ini ada temanku nih gitu. Oh, jadi saling sharing. Jadi kalau ada yang cowok mau yang kayak gini nih ceweknya nih, oh gitu. Oke, pengalaman saya sebetulnya kayak gitu ya. Kayak gitu lah. Oke, jadi banyak tuh sudah 2019 tuh kan. Pernah nggak dapat pelanggan yang berumur yang kayak kakek? Kayak pernah. Pernah. Itu kalau yang kayak gitu harganya itu untuk tarifnya mbaknya ini langsung sama seperti itu kah atau Berbeda. Karena dia berumur, terus dia juga salah satu pejabat. Jadi pasang Tariknya agak Tinggi ya. agak tinggi. oke. Jadi gini, nah ngomong-ngomong untuk kata-kata pejabat tadi, nah saya mau tanya ini pejabat manakah itu? Pejabat yang ada di Kutai Timur kah atau pejabat yang Ada di kota lain. Ya di sini, ada di Sumatera juga ada, di Batam ada, Semarang ada lah. oh gitu. Jadi gitu ya. Ya. Kalau pejabat anunya nggak mau. disebut. Oke, kita skip untuk namanya ya. Iya. Itu di tahun berapa? 2019. Terus dari 18. Ya sekitar 2019 lah. Masuk ke situ. Oh gitu. Jadi 2019 ya. Jadi pejabat 2019 2022 nih masih enggak jabat dikira. Itu pejabat apa tuh? Kepala dinas. Anggota dewan. Ya bisa lah, tinggi lah Oke, intinya. oke. Kita nggak usah sebutkan Ya ya. jangan. Oke. Kayak Pokoknya intinya pejabat Pejabat, yang ya. ada di daerah Kalimantan Timur lah ya pokoknya. Oke. Nah, tapi kan selain bapak-bapak pejabat tadi pasti juga ada Tuh. ada. Oh gitu. Ya masih kerja di Oh gitu. Oh gitu. Nah, ini kan kalau mereka ini kelasnya berbeda nih. Untuk tarif mereka sekali main atau untuk mereka kan pastinya tuh jarang tuh loh bermalam gitu kan. Pastinya cuma sekali Kali ada. ya cuma sekali main. Short time. short time gitu ya. Berapa untuk budgetnya? Untuk Untuk si petinggi tadi Ini atau yang kalau yang petinggi. yang untuk pejabat petinggi itu biasanya lebih mahal. Lebih mahal ya. Nah, jutaan ya pasti ya. mereka lebih berani gitu sama perusahaan-perusahaan bos-bos gitu. Oh ya. Mereka lebih berani pasang harga tinggi untuk sekali. Main. Untuk sekali main. Terus juga kalau sudah seperti Tapi itu kan harga tinggi tuh, Iya. pastinya servisnya ngeri dong. pasti kan. Oh itu gede sih. Ya gitu lah. Oke. Oke. Nah, oke. Ya tapi
selain sama bapak pejabat, bapak pengusaha, pernah nggak dapat juga pelanggan yang tua? Biasanya tuh ada kakek-kakek tuh ya, tapi yang standar aja, bukan orang pejabat tapi ada duitnya lah, bisa bayar lah. Pernah nggak dapat yang umur 50 tahun ke atas atau 60? 10 tahun pernah nggak dapat segitu? Pernah, udah ibaratnya udah Oh sudah anu ya gitu ya. udah bu. Iya, bungkuk Gitu ya, sudah kakek-kakek lah gitu Iya, ya. itu anak buahnya sih yang nyari gitu. Oh, Nyarikan dia ceritanya gitu. Nah, untuk penasaran nih kakek-kakek kayak gitu, untuk dia main seperti itu, apa namanya, kuat nggak atau cuma sebentar aja dia main? atau keluar lah. Karena faktor tadi ya, mungkin yang nggak tahu sebentar aja sih, nggak yang normal gitu. Oke. Nah, apa namanya, selama berhubungan seks, berhubungan seperti itu sama pelanggannya, pernah nggak kamu menikmati hubungan seperti itu? Ada enggak. Karena kan tujuannya tuh bukan di situ. Tujuannya Karena Duit. Oke. Tapi kan Tapi pernah pastinya kan. pernah, pasti ada. Cuman kan ya bisa bilang tuh cinta satu malam lah. Nggak bisa bisa ketemu lagi. berarti nggak apa namanya, nggak apa namanya ya, nggak harus pacaran ya. Untuk dapat seperti itu ya. ada juga sih sebenarnya hampir ngajakin nikah. Oh gitu. Nah, yang untuk yang Ngajakin nikah sama siapa ini? Ini Orang tinggi banget oh ini. Pejabat ya? ya dia sudah punya Istri. oh ya pastinya kan, oh gitu. Tapi gimana tuh, mau nggak dinikahin kemarin untuk jadi istri kedua pastinya? nggak mau sih, tetap jalannya kayak gitu aja, nggak mau sampai ya gitu kan, mau batasan dong. Nggak. Juga gitu. Nah, dari 2018, 19, 20 sampai di 2021. Oke, jadi di 2021. Jadi kita nanti dulu tanya 2022-nya ya. Iya. Kita tanya dulu dari 2000 sampai 2021-nya. Nah, boleh nggak aku nanya ini? Untuk gaya favorit. Untuk gaya favorit saat melakukan kuda-kudaan, tindis-tindisan itu gaya apa yang paling difavoritin sama? Mbaknya. Ya biasa aja sih, ya paling nangkang gitu doang. Di bawah, Di bawah, di atas, di atas, punggungnya lagi style. Itu Nah, jadi hebat cuma sih. tiga gaya itu ya sering dipakai ya. Iya. Tapi tidak untuk anak. Enggak, sorry. Oh, anak enggak. Oke, anak. Biasanya ada orang sangat pengertian tuh. Iya. Oh, Kenapa enggak? Tak mau dicoba anak. Kalau Oke. Nah, itu kan gaya favoritnya enggak rata lah semuanya. Ya, sudah. Semua favorit semua lah untuk Semua gaya. orang. Heeh. Terus itu ada nggak pelanggan yang nakal, dalam kutip nakal itu minta diginikan lah, minta di anu lah, apa mandi kucing lah atau Mau di singa, mau di kerbau lah. macam-macam sih mintanya. Cuma Mbak, pernah nggak? aku juga orangnya gini ya. Enggak. enggak sembarangan gitu. oh jadi Nggak sembarangan untuk kayak gini Iya, ya. aku udah gini. Gitu. kalau ada yang mau minta diginin dilihat orangnya dulu. Iya. Kalau memang Pantas dia begitu kan. Dan ada yang kayak gini juga kan, aku pernah. Ya ditipu juga pasti pernah. Gitu. Ditipu juga. Maksudnya tipu gimana tuh? Ditipu. Jadi kita siap Heeh. dengan alasan dia mau transfer atau nanti dibayar nanti. Ujungnya dia lari. Gitu. Jadi tuh Jadi ada nggak, nggak gitu? iya, jadi nggak berjalan lurus yang dapat terus, enggak pasti Ada juga tipu-tipu kayak gitu ya. Ada tipu-tipunya. Kenapa nggak pakai sistem bayar dulu lah? langsung baru main. kan biasanya ada tuh yang nggak percayaan lah gitu kan. Oh. Gitu. Yang kelas bawah lah, kalau kelas atas kan nyapa nih langsung Iya. tetep. Langsung Nah, ya. iya, gitu. Oke. Bagus juga sih. Laki-laki itu yang bagus, benar pintar. Oke. Kayak gini kan bukan karena apa ya, Bukan karena kemauan, kemauan. sebenarnya ya. Kondisi ya. Kondisi yang kita harus mau nggak mau. Mau nggak mau awalnya tahu bisa dibilang awalnya coba-coba juga
kan kita harus butuh makan, Iya. butuh pekerjaan. Jadi Mungkin ya, mungkin ya. Cara instannya ini yang didapat. jadi rata-rata perempuan yang menjadi wanita panggilan, menjadi seorang PSK itu pastinya dia tuh melakukan itu dalam keadaan terpaksa, pastinya sudah ya, pasti itu. Karena kalau nggak terpaksa mereka nggak akan seperti itu. Nah, jadi saya mau nanya dulu sama Mbak ini, kenapa sih Mbak Ririn ini nggak milih untuk kerja, lulusannya apa, kok nggak kerja aja sih? Terus itu juga kenapa sih jalan pintas seperti yang harus dipilih? Kenapa nggak kerja aja? Cari kerja lain kan banyak tuh. Ya, sebenarnya banyak ya, cuman gaji di sini tuh kerjanya serius, gajinya main-main. Main. Nah, Gitu. kerjanya main-main, gajinya serius, gitu lah ibarat. Oh gitu. Tapi bahasanya, Heeh. jadi udah pernah kerja sembarang-sembarang, cuman kayak nggak cukup gitu, kok nggak cukup. Karena aku juga lulus nggak lulus ya, sampai SMP aja tapi nggak lulus sekolah. Oh, jadi sekolah. Dia tuh nggak lulus SMP ya. ya ini ijazah lah gitu kan. Susah kan nyari kerja. Betul, karena kan di Sangatta ini cari kerja, jangankan yang nggak lulus SMP, yang SMA aja, yang kuliah pun S1, D3 aja susah. Ada pekerjaan. Nggak usah disangka di Samarinda banget, susah. Iya sih. Padahal kita ini ada skill, cuma kadang kan dia dilihat dari ijazahnya gitu. Jadi ya mau nggak mau lah aku nih begitu. Karena instan nggak menurut apa? Instan lah gitulah pokoknya. Oke, jadi asik ya cerita seperti ini sebetulnya. Nah, kalau saya mau nanya lagi nih, durasi, nah untuk durasi permainan, boleh nggak saya tanya durasi permainan berapa lama sih yang paling lama untuk satu kali main, laki-laki yang paling kuat yang pernah Mbak Ririn Rasakan yang paling lama. Sejam sih. Sejam. Sejam setengah, hampir 2 jam. Wow. Jadi ya kelamaan pemanasannya lama gitu. Terus Jadi dia pemanasan dulu. Iya, Oh, kan jadi nggak mungkin langsung. Nggak mungkin dong, pasti kan. pemanasan dulu. langsung. Oh, kukira enggak, yang saya tanya ini yang begininya Iya, yang iya paling lama. paling lama. Ya 1 jam. Wow. Jadi nggak Apa itu ya? tahu jadi. Mohon maaf sampai lecet. sampai lecet ya. Dulu sebenarnya mau juga sih. Itu rekomen ya. Ini kita buka-bukaan ya. Iya. Oke, jadi 1 jam ya, paling lama 1 jam. Ini sampai sakit. Nggak pernah juga masuk rumah sakit gara-gara pendarahan. Oh gitu. Iya karena saking lamanya gitu. Oke. Kan saluran kencing itu Saat ya. jadi mantap kayak gitu. Lah pokoknya. Oke, itu yang lama 1 1 jam ya. Kurang lebih 1 jam. Apa sih? Sebentar itu 10 menitan. 10 menit itu sudah lama loh. Enggak lah, sebentar Iya ya. kan? Ada ya, enggak juga sampai habis kumis banget. Dia Benar-benar. begitu langsung main. Langsung keluar. Ada Kayak gitu. Itu kayak ayam jadinya ya. Jadi cuma kayak bawa itu. yang kayak kita itu lebih enak tuh. uangnya dapat. Oke. Nah, Ya gitu lah. terus pernah nggak dapat Barang laki-laki itu yang gede. Ya pasti pernah. Itu gede banget yang monster ya. Oh, enggak juga monster sih. Standar ya. Nah, terus juga Terus ada itu-itunya. apa sih? Nah, bahasa itu bearing. Iya, bearingnya. Itu Sakit itu bikin lecet. tapi nah ini kan banyak nih untuk kategori bearing, Heeh. banyak versi perempuan, ada yang senang, ada Enggak. Nah, untuk barang untuk Versi laki-laki yang aku menggunakan versi Mbak Ririn itu senang nggak? ketemu laki-laki yang pakai bearing. enggak banget. Sakit itu, sumpah. Sakit banget itu. Ini enggak enak. Nggak enak ya? Menurutnya dia enak, menurut kita perempuan. Sakit. Versi aku enggak ya, enggak tahu perempuan lain yang maaf udah garis bawah. Kalau aku juga menurut aku pribadi enggak banget. Sumpah sakit banget itu. Oke. Hampir aku pasang bearingnya. Ada memang yang bilang enak. Heeh. Kok kalangan teman-teman tuh ada, temanku tuh senang dia, apalagi yang itu yang kondom bergigi kan. Nah itu temanku senang, aku nggak senang. Kan beda-beda ya, setiap orang kan beda gitu. Iya. Betul juga sih. Ada Enaknya ada enggaknya. Beda-beda. beda ya. Iya, beda versi, beda orang. Undangan gitu yang ngeri banget ya. Kayak gitu. Ya. Pernah
masuk rumah sakit. Itu saking lamanya itu sama pelanggan kah atau sama pasangan atau pacar itu? sama pelanggan, tapi untungnya aja dia mau tanggung jawab sih, karena kan aku bilang kamu nih gitu, nggak mau dia. Biayain takutnya. Wih, ngeri banget. Tapi setelah itu Masih mau dipakai sama dia lagi? Abis Itu ngilang sih karena dia ada istri. istrinya. Oh gitu. Wow. Ngeri banget berarti 1 jam itu. Kuatnya tuh. Oke pemirsa ya. Kita sudah kulik-kulik sedikit pertanyaan tentang hal-hal yang 18 plus ya, kayak gitu. Kayaknya asik banget nih ceritanya yang kayak gini-gini nih. Pasti para pemirsa senang deh dengar cerita yang kayak gini ya. Nah, pasti begini-gini anunya ya untuk laki-lakinya. Itu oke Mbak Ririn, kita balik ke Mbak Ririn. Iya. Itu dari 2018 sampai di 2021. Iya. Nah, gimana kelanjutannya? Di 2022 nya masihkah seperti itu? Itu atau sudah berhentian? Sudah berhenti sih. Berhenti total atau cuma berhenti ya baru Rencana berhenti atau sudah berhenti total? Mau berhenti total sih. mau berhenti total? Penyebab utamanya apa sih, pengen tahu nih. Mungkin buat apa namanya itu teman-teman ladies yang masih di luar sana yang mungkin pengen keluar dari dunia seperti ini, mungkin ada inspirasinya setelah nonton ini dari Mbak Ririn. Mungkin Mbak Ririn tuh kok Berpikir untuk berhenti itu dari mana? udah sekarang udah ada pasangan ya. Oh, sudah ada pasangan. Oke. Nah, dia tahu masalah saya, dia tahu gitu. Dia pengen saya Berhenti. nggak nikahnya nggak tahu dulu saya. Oh gitu. Pokoknya saya disuruh berubah dulu Heeh. untuk jangan lagi malah ke belakang gitu. Ya sudah ya sudah gitu. Jadi pengaruh pasangan ya. Ya, Pengaruh pasangan itu. Oke. Terus itu, nah saya mau tanya nih, Mbak Ririn ini tahu nggak orang tuanya Mbak Ririn ini apa namanya begini? Dengan hal seperti jual-jual seperti ini. enggak lah. Nggak tahu ya. Oke. Makanya sering disangka. Oke, jadi biar nggak kecium sama di sana ya, Iya. ketahuan. Ya betul juga sih, masuk akal. Oke. Ya, jangan di sana hati. Oke lah, jadi kerjanya di sini. Jadi kalau ke Samarinda itu pulang ya, Iya. pulang. Tapi sekalian lah kalau ada dapat ya gitu kan. Nah, Mbak Ririn dari 2018 sampai 2021 itu Mbak Ririn pernah nggak ada di dunia apa sosial media seperti micet? Aplikasi ngecek untuk jual diri di situ. Ada sempat. Itu kan cuman tarifnya Nya agak sedikit miring. Oh gitu. Untuk tarif Ya, pernah ditawar berapa? kalau di Micet itu 302,5 sih keluar. Cuma aku sebentar aja main di Micet karena ya itu tadi. Jadi nggak sesuai pasaran gitu ya? Nggak kenal orangnya kan gitu. Terus juga banyak penipuannya kadang juga. Bukan gitu. perempuan, ada yang bilang di Micet itu yang di Micet cewek di Micetnya nipu si pelanggan tadi. Dia sistem transfer itu ya. Oh ya. Aku enggak gitu. oh jadi cuma sebentar aja di micet ya, cuman nggak. Enggak lah. Tapi karena memang Sudah pelanggan ada gitu kan ya. Ada pelanggan tetap. pelanggan tetap, jadi setiap ke kota ini Sudah ada pelanggan. Satu kota ini ada pelanggan. Pasti kalau misalkan aku datang di sana di saat misalnya aku ke Bontang gitu. Ada sudah pelanggan. Sudah Jadi tinggal dia udah nunggu. di WA Kadang gitu juga ya? aku lagi di Sangatta dia nelpon gitu. Mana? Sih. Gitu. asik juga ya ternyata kayak gitu ya. enak banget ya kalau banyak uang ini. Aduh, nggak ada yang mau kayak gini. Aduh. Hai. Itu karena faktor terpaksa. Saya Oke, tolong jadi- jangan ditiru. Oke, semua itu karena faktor terpaksa. Oke, buat para pemirsa mungkin setelah menonton Top Podcast cowok paling tampan, paling kuat yang ada di Kota Timur, siapa lagi kalau bukan Brandon Anto. Nah, apa namanya, asik juga ya. Aku senang sih kalau kayak gini-gini nih. Saya berharap setelah ini nanti dapat lagi narasumber yang mungkin mau menceritakan hal-hal tentang kehidupannya, yang mau buka-bukaan tapi kita tetap menjaga privasi mereka. Walau seandainya mereka nggak mau diprivasi atau nggak mau diblur seperti Mbak ini, boleh, kita malah senang juga. Tapi kalau mau diprivasi, kita privasi, kita blur dianya ya, tanpa ada yang harus tahu. Kita walaupun jadi gini,
di di podcast Brandon Anto ini kita nggak memaksakan untuk narasumber ini menceritakan seluruhnya yang dia mau ceritakan. Kalau dia nggak mau ceritakan, boleh, kita nggak akan paksakan. Kalau dia mau ceritakan, itu hak dia. Oke, jadi saya juga mungkin cukup sampai di sini Tok podcastnya. Mungkin setelah ini kita akan bertemu lagi dengan narasumber yang lebih wow lagi ya. Karena acara Tok podcast ini hanya narasumber yang akan kita undang. Oke, jadi saya juga mau mengingatkan buat teman-teman yang masih di luar sana yang seprofesi sama mbaknya di 2021 terakhir kemarin. Mungkin saya berharap teman-teman para cewek-cewek cantik yang ada di luar sana untuk segera mungkin kalau mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, bolehlah untuk merubah hidup yang lebih baik lagi, karena rezeki itu sudah diatur sama Yang Maha Kuasa. Jadi saya berharap buat teman-teman cewek-cewek nanti yang mendapatkan jodoh juga seperti mbaknya ini sudah mau mendapatkan jodoh ya, asik banget ya. Nah, jadi buat teman-teman di sana saya ucapkan semangat dan juga tetap menjaga kesehatan, dan pastinya kalian sebelum melakukan hubungan seperti itu lebih baik kalian menggunakan alat kontrasepsi. Oke? Tapi alangkah baiknya kalian nggak seperti itu lagi. Oke, ya. Oke Mbak Ririn, terima kasih atas sudah mau datang di acara Tok Podcast pada hari ini. Terima kasih banget sudah berbagi cerita yang asik banget ya. Mungkin ini acara Tok Podcast ini acara perdana yang saya angkat, yang mengundang seorang wanita penghibur yang mau diwawancarai. Nah, saya adalah cowok tampan yang berhasil mengundang wanita-wanita dunia malam untuk mau menceritakan masa hidupnya, masa lalunya sampai dengan yang sekarang, dan tanpa merugikan mbaknya dan merugikan saya juga, karena kita tetap menjaga privasinya. Oke? Terima kasih Mbak ya. Sampai berjumpa lagi. Setelah ini nanti kita akan antar pulang lagi. Dan buat teman-teman sana, selamat menghayal ya. Menghayal yang jorok-jorok. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa bersama Tok Podcast, cowok paling tampan paling kuat yang ada di Kutai Timur. Siapa lagi kalau bukan Brandon